Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Novendra Syaputra, NIM 1903020 dari tingkat 1 Teknologi Industri. Pada video pertama saya ini, saya mendapatkan tugas dalam mata kuliah Teknik Tenaga Listrik mengenai pertanyaan saya yang tanyakan pada pertemuan sebelumnya. Langsung saja kita ke materinya. Materinya adalah motor induksi 3 fasa. Apa sih motor induksi? Motor induksi adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Motor induksi sendiri merupakan motor yang paling banyak kita jumpai dalam dunia industri. Ini merupakan konstruksi motor 3 fasa. Bagian intinya adalah stator dan rotor. Stator adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Sedangkan rotor adalah bagian dari mesin berputar bebas dan letaknya bagian dalam. Rotor sendiri ada 3 macam, yaitu rotor sangkar, rotor kumparan, dan rotor belitan. Motor 3 fasa ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama adalah konstruksi sangat kuat dan sederhana. Kedua, harganya relatif murah dan kehandalannya sangat tinggi. Yang ketiga, efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal. Dan keempat, biaya pemeliharaan rendah karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Kerugiannya yang pertama, kecepatan tidak mudah dikontrol. Yang kedua, power factor rendah pada beban ringan. Yang ketiga, arus start biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Prinsip kerja motor menggunakan gaya Lorentz, yaitu arus listrik yang dialirkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan flux akan menghasilkan suatu gaya. Nah, ini merupakan pertanyaan yang saya tanyakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu maksud dari perhitungan perbandingan kedua metode pada slide 79 sampai slide 81. Nah, ini slide-nya. Perbandingan kedua metode. Ini merupakan nilai arus sumber menggunakan metode loop, kemudian ini nilai arus sumber menggunakan metode pendekatan. Dan ini merupakan nilai torsi poros menggunakan metode loop dan nilai horsepower-nya. Kemudian ini nilai torsi poros dan horsepower menggunakan metode pendekatan. Dan ini nilai efisiensi menggunakan metode loop dan ini nilai efisiensi menggunakan metode pendekatan. Ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata perbandingan kedua metode ini merupakan hasil perhitungan dari soal yang ada pada slide sebelumnya. Jadi, dalam analisa arus itu menggunakan dua metode, yaitu metode loop dan metode penyederhanaan. Kita lihat soalnya. Nah, di soal ini ditanyakan tentukan arus sumbernya, kemudian torsi porosnya, dan horsepower, kemudian efisiensinya. Mari kita lihat perhitungannya. Nah, ini perhitungan menggunakan metode loop. Bisa kita lihat perhitungannya. Nah, ini merupakan nilai arus sumbernya. Didapatkan 23,64 min J 11,25 sama dengan 23,93 lebih kecil min 28,04. Nah, bisa dilihat perhitungannya. Kemudian kita mencari torsi poros dan horsepower-nya. Nah, didapatkan nilai torsi porosnya ada 57,2 Nm dan horsepower-nya 9,36. Nah, ini nilai efisiensi motornya didapatkan 86,8%. Nah, kemudian menggunakan metode penyederhanaan. Bisa dilihat perhitungannya. Nah, didapatkan nilai arus sumbernya 22,33 min J 12,96 sama dengan 25,82 lebih kecil min 30,1 ampere. Nah, kemudian nilai torsi porosnya dan horsepower-nya bisa dilihat.
Nah, lihat nilai torsi porosnya didapatkan 61,4 Nm, kemudian nilai horsepower-nya didapatkan 10,1. Nah, ini kemudian nilai efisiensi motornya didapatkan 86,5%. Nah, jadi pada slide ini merupakan perbandingan dari kedua metode tadi, perhitungan tadi, yaitu metode loop dan kemudian metode pendekatan.